Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang tidak bisa menghapus wajahmu di pikirannya. Jadi ini siapa yang selalu mikirin kamu? Siapa yang selalu mengingat-ingat wajahmu? Jadi this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy ya, diperuntukkan untuk membooster energi positif ke kalian. Jadi untuk kalian yang pengen claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir walaupun kamu tidak terlalu fokus sama seseorang. Setiap readingan yang aku buat pasti ada pesannya untuk dirimu. Jadi siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk diri kamu. Untuk yang baru channel aku, hai. Caranya gimana? Fokus sama energi kamu sendiri. Jadi caranya banyak ya. Ada yang sudah terbiasa menggunakan intuisi atau menggunakan energi untuk terkoneksi sama aku. Ada juga caranya memvisualisasikan diri kamu, melihat diri kamu sendiri, fokus sama energinya dan ucapkan pertanyaan dalam hati. Oke? Jadi kita cek energi dulu. Seperti biasa aku bakalan cek energi untuk diri kamu yang terjadi saat ini atau terjadinya nanti. Lalu aku bakalan cek energi orang itu yang terjadinya sekarang atau nanti. Dan kita lihat spesifik who is this person. Perlu diingat, kalau aku ngomongin soal zodiak, check Sun, Rising, Venus, and Very Rising. Oke. Just spread guide, angel from power like I think it is. Sama sama itu so can speak the truth. By the way, sebenarnya aku udah beberapa lama ini nggak untuk semua sih, untuk beberapa klien aku, I'm helping orang-orang untuk healing secara energi ke energi yang aku bersihin dan energi booster. Aku nggak tahu cara reaching buat orang-orang yang di YouTube gimana. Should I make kayak sebenarnya itu free. Aku booster energi dengan free. Kamu nonton ini juga pasti akan ke booster energinya. But kalau secara spesifik, let me know ya di komen caranya gimana. Maksud aku kalau aku meminta saran gitu loh. By Instagram kah atau karena kalau di YouTube itu aku nggak bisa reaching secara langsung gitu kan. Kalau di Instagram tuh masih bisa. Cuman aku jarang open Instagram juga. Atau pakai TikTok. Aku pengen aktifin TikTok lagi. Kalau misalnya kalian prefer mana nih untuk terkoneksi sama aku, di TikTok apa di Instagram? Okay, let me know. So, kita balik lagi fokus sama energi kamu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Terus spread guide angel from power like archangel. Sama-sama itu I can speak the truth. Give mission and protection to say true. People who watch this video. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang tidak bisa menghapus wajahmu di pikirannya. Tell me about the people who watch this video. Aku lihatnya di sini, it's time for you to focus sama lingkungan sekitar, sama lingkungan social life kamu. Di sini ada perasaan nostalgia. You met someone atau kamu kenal seseorang yang sudah kayak teman banget, kayak comfort banget rasanya. Cuman saat ini energinya penuh dengan nostalgia. Aku nggak tahu kenapa ya di tahun 2023 ini. Aku buatnya di tahun 2023 by the way. Banyak banget orang yang energinya nostalgia, mengingat-ingat masa lalu. Jadi kalau aku lihat di sini energinya masih reminiscing about the past. Ini beberapa dari kalian juga masih proses penyembuhan atau proses penerimaan keadaan ya dari the Nine of Wands di sini. But you surviving this situation. Dimana ini adalah orang-orang yang cukup kuat untuk bisa walaupun pernah merasakan sakit tapi masih punya hope, masih punya harapan. Oke, masih ada harapan untuk aku di masa depan. Dari energi Six of Cups sendiri, aku ngeliatnya di sini energinya ada yang kangen rumah, kangen keluarga di rumah. Untuk kalian yang merantau, ini keadaannya lagi pengen banget balik ke rumah. Cuman kalau dari Six of Cups sendiri, ini apapun yang berhubungan sama rumah. Ini sesimpel as lagi banyak dekorasi juga di rumah. Ada yang mendekorasi ulang. Terus juga kalau aku lihat di sini ada pertemanan yang harus kamu fokuskan. Bisa kontak teman-teman lama gitu. Itu biar
merefresh energi. Kan kadang-kadang kita terlalu sibuk sama dunia kita sekarang, kita tuh meninggalkan apa yang sudah kita punya kemarin. Coba revisit kalau aku lihat. Okay? Terus spread guide and develop power like I think this is. Tell me about the people who watch this video current energy right now. Okay. Thank you. This is the Ten of Swords. Just the ending of a situation, situasi yang sudah berakhir. Aku ngeliatnya di sini yang tadi aku bilang, kamu akan tetap survive. Orang berada di dalam keadaan dasar itu bukan stay forever di situ. Kalau orang keadaan di sini udah mentok di bawah, yang dia bisa lakukan adalah bangkit. So sometimes kita harus ngerasain di bawah seperti apa agar saat kita bangkit kita ngerasa bersyukur. Jadi ada fase kebangkitan, naik level. Ini fase naik level pasti seperti ini. The Ten of Swords ini ngomongin juga ekspektasi yang kadang menyakiti diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur orang lain kayak gimana, keadaan di luar seperti apa. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. So when you have expectation yang lebih gede banget ke orang luar, keluarga, teman, pasangan atau gebetan, apa cinta-cintaan, ekspektasinya kurangin. Karena kalau tidak, kamu akan menyakiti diri sendiri dengan ekspektasi tersebut gitu. Karena tidak semua orang bisa perfect sesuai sama cetakan yang kita berikan gitu. Kadang-kadang kita butuh nih sesuatu yang bentuknya kotak. Orang yang kita hadapin bentuknya bulat. Kamu memaksain segimanapun itu tidak akan pas gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah lebih fleksibel. So I'm going to see. This is message from your spirit guide. This spirit guide is from our like guesses. I'm saying maybe I can speak the truth. Message from the spirit guide. I'm so hungry. For the people who watch this video. Wait for a moment. Jadi there's a divine timing yang akan bekerja di kehidupan kamu. Kalau namanya divine timing, yang namanya divine itu urusan yang di atas. Percaya saja sama yang di atas. Mau waktunya kapan, jangan terobsesi sama waktu, sama kapannya, di mana, jam berapa. Itu tidak perlu. Karena kalau di sini kadang-kadang datangnya saat kita tidak ekspektasikan itu. Seven of Pentacles itu belajar sabar. Kebanyakan dari kalian lagi diuji untuk sabar. Message from Spirit Guide. There's a new love that will appear in your life. Jadi ada gejolak-gejolak asmara yang akan hadir. But gini, gejolak-gejolak asmara namanya gejolak ya. Kadang-kadang itu bagaikan datangnya tiba-tiba, meluap-meluap, meletup-meletup. Kita harus bisa lebih sabar untuk mengontrol itu. Jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya karena sudah lama memendam sesuatu, itu bagaikan kayak apa ya? Kayak kita keran ditahan, kerannya disumbat, terus akhirnya sumbatannya keluar, itu akhirnya burst gitu semuanya. Dan yang keluar bukan hanya happiness, also trauma-trauma yang kemarin. Belajar untuk controlling dulu, kita membersihkan diri dulu. Ace of Cups itu the reason for you to be happy. Kalau ada apapun dalam hidup ini, mau sesuatu hal yang kecil atau sesuatu hal yang dampaknya gede, atau satu hal yang gede aja lah, cherish it. Jadi feel blessed, merasa bersyukur tentang hal itu. Apapun yang dikasih ke kamu, walaupun tadi aku bilang kecil atau besar, itu adalah alasan untuk bikin kamu bahagia. Jangan deny, jangan diabaikan. Okay? So, aku bakalan lihat energi dia ya yang tidak bisa menghapus wajahmu di pikirannya. Who's this person that cannot erase the people who watch this video from their mind? Ace of Pentacles, person energi. Kemungkinan dia berada di dalam fase bukan mengisolasi diri ya, lebih seperti menarik diri untuk mengobservasi kalau aku lihat. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dia adalah sosok orang gini. Dia di fase terkejut. Oh my god, kenapa aku merasakan ini? Kenapa aku bisa merasakan hal seperti ini pada dirimu? Jadi kalau aku lihat di sini ada fase
Tower moment dimana egonya dia, arogansinya semuanya runtuh gitu. Tower moment itu kejadian yang datangnya tiba-tiba, informasi yang datangnya tiba-tiba. Informasi bisa secara harafiah dia mendapatkan informasi atau dia tahu tentang sesuatu hal. 7 days ago, ada yang sesuatu yang terjadi di 7 hari yang lalu atau nanti di 1 minggu ke depan. But yang aku lihat di sini, dia beneran menarik diri, bukannya mengisolasi diri ya, menarik diri untuk bisa mengobservasi sesuatu hal yang terjadi antara kamu sama dia lebih clear lagi. Cuman energinya saat ini there's a proof yang dia dapatkan, atau dari Ace of Pentacle ini bisa dibilang ada sebuah fakta yang lumayan konkret yang dikasih ke dia. The Ace of Pentacle sekarang lagi fokus banget sama finansial dan karir, to be honest. Cuman kalau aku lihat di sini, ini yang membuat dia agak dilema gitu. Saat dia lagi fokus sama finansial dan karir, ternyata this person atau dia mempunyai perasaan yang membludak-bludak gitu. Kalau kamu meluap-meluap, cuman dia lebih parah lagi meluap-meluapnya. Kamu udah merasakan gejolak-gejolak itu, dia merasakannya luar biasa, kayak 3 kali lipat, 10 kali lipat dari apa yang kamu rasakan. Ace of Cups kamu yang keluar itu air. Kalau dia ini di kepala, aduh ini bikin aku pusing, mau meledak kepala aku gara-gara mikirin ini. Kalau aku lihat di sini juga ada yang kemarin mungkin ngerasa apapun yang dilakukan pakai logic dan pakai ego, and then dia berhadapan sama diri kamu, ini tidak berguna. Si logikanya dia tidak terlalu berguna, karena ternyata sesuatu yang dia punya sama kamu itu dia ngerasain gitu. Kenapa aku bisa mikirin kamu? Kenapa aku bisa merasakan sesuatu sama kamu gitu? Kamu bisa dealing sama aku di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius. Di energi kamu juga ada Earth sign, terus Virgo, Capricorn. Di energi dia ada Earth sign, terus Virgo, Capricorn. Lalu ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada Pisces. Oke, kita bakalan lihat lagi. Ini tentang dirinya yang paling terdalam. Aku pengen lihat si inner self-nya seperti apa, oke? There's a great kite angel of power like Archangel. Tell me about this person inner self. Oke, dia orang yang sangat supportive sebenarnya. Ini orang yang ada di lingkungan kamu, but dia adalah tipe orang yang kalau kamu bahagia dan sukses, dia juga bahagia. Apalagi kalau dia ngeliat kamu meraih mimpimu. Kalau inner self-nya aku lihat tipe orang yang sangat supportive. Dia juga orang yang kepoan sebenarnya. Dari energi the Page of Swords, aku ngelihatnya di sini kamu kemungkinan dealing sama orang yang energinya young ya, energinya muda, very passive juga, but this person is spiritualnya juga bagus sebenarnya. Dia knowing something, dia mengetahui sesuatu. Let's say kayak dia orang yang pintar untuk menerka sebuah kejadian, dia pintar juga mendapatkan ilham atau mendapatkan informasi, atau dari batinnya udah merasakan sesuatu, dia pintar akan hal itu. Cuman bukan berarti dia very nosy atau dia suka ikut campur gitu. Saat dia tahu, saat orang butuh bantuan, ya udah dia akan ngebantu. Bukan berarti saat orang gak minta bantuan dia bakal diem aja. Jadi dia tipenya seperti itu, pasif. Dari energi The Hangman sendiri, aku ngelihat dia punya rasa pasrah yang luar biasa sama yang di atas. Ada yang dealing sama fire sign juga, but aku ngelihatnya di sini orang yang kayak orang-orang sekitarnya dia tuh happy kalau ada dia, seneng kalau ada dia gitu. Jadi dari inner self-nya sendiri, care-nya atau supportive untuk orang-orang sekitar luar biasa. So aku bakalan lihat, tell me more about who is this person that cannot erase the people who watch this video from their mind. Who's this person that cannot erase the people who watch this video from their mind? Okay. Ada the Eight of Swords. Ada sisi insecurity dari dia. Kalau aku lihat dari Eight of Swords itu, dia ngerasa kayak I need to be someone else yang benar-benar aku harus dilihat sebagai orang yang kuat gitu. But ada fragility yang aku lihat di sini. Orangnya sangat
tipenya itu mencari comfort, mencari kenyamanan dalam percintaan. Dia bukan mandang fisik, dia nggak melihat seseorang dari physically, but dia mencari sebuah kenyamanan. Itu yang dia longing sih, yang dia dambakan. Aku ngeliat dari Eight of Swords selalu ada the High Priestess, full of secrets orangnya, penuh dengan rahasia. Kau bisa dealing atau berhubungan sama orang yang intuisinya luar biasa bagus, cuman tahu menempatkan diri. Kan ada nih orang yang kayak tahu tentang sesuatu jadi sotoy gitu loh. Jadi kayak oke, aku tahu nih, and then showing off kalau aku tuh tahu, aku tuh bisa, aku tuh pintar gitu. Dia enggak, dia tipe yang humble. Dia lebih prefer kalau well, kalau aku tahu tentang sesuatu, apalagi tentang dirimu, aku lebih baik diam gitu. Dia tipe yang seperti itu. Dia punya banyak knowledge dan dia pun tahu cara untuk menempatkan diri di situasi apapun gitu. Ini kayak like a bunglon sebenarnya, cuman bukan bukan pakai topeng gitu. Karena dia harus tahu cara untuk bisa beradaptasi dalam lingkungan apapun. Orangnya sangat pemberi di sini, ada giver. Kita lihat di sini. There's a lot of stories that orang ini punya ya. Kalau aku lihat storiesnya itu karena dia knowledge-nya bagus. Dia wawasannya luas. Pertama, knowledge bukan hanya soal logic matematik, tapi juga soal knowledge secara empati. Dan dia pun dapetin itu bukan hanya dari buku yang dia baca, tapi dari experience yang dia rasa dan dari yang dia serap di sekelilingnya dia. Jadi dia daya serapnya dan daya observasinya luar biasa bagus. Aku juga ngeliat di sini ada sisi misterius yang orang ini punya. Jadi ada kadang-kadang kamu juga bakalan kayak ada sesuatu tentang orang ini yang gitu. Aku pengen kulik tapi kayaknya lebih baik aku nggak usah kulik karena itu sisi uniknya di situ. Tell me more about who is this person. It's like onion dimana layersnya banyak. Cuman bukan balik lagi, ini bukan topeng because that person dari sananya seperti itu. Layaknya puzzle itu kita pelan-pelan untuk rapihin ya gitu. Kita pelan-pelan untuk memahami. Akan paham. Dia bukan tipe orang yang sengaja untuk ngelakuin itu kalau aku lihat. Di sini the King of Swords lagi. Oke, that's like validation kalau you dealing with Libra, Gemini, Aquarius. Ada another earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dia punya IQ yang tinggi. Ini aku pisahkan ya untuk kalian yang dealing sama maskulin. Kalian harus tahu energi kalian dominannya apa. Kalau kalian feminine energi, kalian dealing sama maskulin, kalian berhubungan sama sosok orang yang very logic. Dia juga sosok orang yang mengerti tentang hukum atau mencoba untuk mempelajari tentang hukum. Dia juga orang yang very intellectual ya. Ini dia itu suka banget kalau ngobrolin sesuatu hal yang kayak mengasah otak gitu. Aku ngeliatnya juga very, very powerful orangnya. Wise, bijak, apalagi kalau bisa kita ngobrol nih sama dia. Dia mencoba untuk cari referensi itu bukan hanya dari pengalaman hidupnya. Dia mencoba mencari referensi yang lebih dalam lagi. Jadi itu orang yang tipe kayak kita nanya tentang sesuatu hal, oke, sebentar aku cari tahu dulu lebih dalam lagi, nanti aku balik ke kamu, aku ngobrolin tentang hal ini. Jadi bijak banget dan cara ngomongnya juga enak. Terus orangnya juga pertama dia nggak suka dimanipulasi, because ini tipe orang yang tahu kalau lagi dimanipulasi seperti apa. Pertama dia intuitive dan dia juga punya psychic ability. Like right now, kalau aku ngintipin tentang orang ini, dia tahu lagi diintipin nih, but ya udah, dia tuh bukan tipe orang yang kayak apa nih nggak. Dia tetap bijak, tetap santai. Terus kalau aku ngeliat di sini very fair banget orangnya. Jadi gini, walaupun kita ngomongin soal percintaan, kalau dia tipenya yang harus ada fairness di dalam sebuah hubungan. Fairness itu dalam arti ada sebuah keseimbangan, ada sebuah keadilan gitu. Dia tipe seperti itu. Untuk kalian yang kebalik nih, kalau kalian adalah energi maskulin, kalian feeling sama feminine, dia adalah tipe orang yang sangat sensitif, tapi bukan tipe orang yang sensitifnya kebaperan. Dia sensitif karena dia bisa merasakan sesuatu. Cuman dia keep it hidden. Dia bukan tipe orang yang kayak showing off tentang everything. Dia pintar, bahkan bisa lebih pintar daripada kamu, tapi dia tidak membiarkan
um, dirinya itu kayak lebih di atas dirimu. Jadi dia tetap tertutup gitu loh kalau aku lihat. Sopan banget orangnya. Sopan tuh dalam arti energinya sopan gitu, halus gitu energinya kalau aku lihat. Terus dan dia tipe orang yang sama punya kedewasaan, tapi ini tipe kedewasaan yang lebih kayak soft, kayak motherly figure gitu. And then kalau aku lihat di sini dia juga percaya akan astrologi, astronomi, tarot reading ataupun hal-hal yang berbau divination. And then kalau yang aku lihat di sini, there's a psychic ability yang kemungkinan masculine atau feminine yang kalian hadapin ini punya. Cuman balik lagi dia tidak ngumbar akan hal itu atau dia tidak showing off tentang apa aja nih yang dia bisa gitu. Dia keep it hidden, low profile banget orangnya. Kalau misalnya, aku tuh dari tadi dengerin, there's a song kalau tentang orang ini tuh ada lagu judulnya Rhiannon, ada mystical energinya soalnya kalau yang aku lihat. Jadi kalau yang kamu rasakan sama orang ini banyak kejadian yang mungkin kamu anggap is like miracle nih. Aku ketemu sama orang ini tidak terduga, tidak ada planning, tapi there's energi yang kayak tarik menarik gitu loh. Ada sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan soalnya pakai kata-kata. Entah kenapa, just happen. Ini kejadian aja. Entah itu ada rasa yang tumbuh, entah itu kok ini begini ya, kok bahkan dari dianya sendiri pun dia biasa menghandle situasi atau dia biasa menenangkan diri. Cuman untuk sama kamu there's a chemistry yang balik lagi ini chemistry-nya sometimes kan aku kadang-kadang suka chemistry yang kayak happy, having fun, but it's chemistry yang ada magicalnya. So aku bakalan lihat validasinya ya. Tell me more about who is this person yang tidak bisa menghapusmu dari pikirannya. Who is this person that cannot erase you from this person mind. Terus ada sesuatu yang lucu dari orang ini tapi kayak oke, bentar ya. Oke, who's this person? Dia orang yang sangat loyal loh. Dia orang yang surprisingly ya, dia walaupun terlihat acuh tak acuh atau dia terlihat kayak I'm so cool, aku tidak butuh kamu kayak gitu, tapi dia tuh tipe orang yang setia. Dia tuh diem-diem ngintipin kamu ngelakuin apa aja, then there's something that you do ini bikin dia amazed gitu, cara kamu memberi atau cara kamu untuk caring other people. This is vice versa. Who's this person that cannot erase the people who watch this video from their mind? There's a moon, ada bulan. Okay, I just need one. Thank you. Orang yang pemberi, orang yang juga royal. Aku ngeliatnya juga dia tipe orang yang sabar, cukup populer atau cukup disenangi dan disegani orang-orang sekitar. Cuman untuk beberapa dari kalian memang berhubungan sama orang yang mungkin dari segi fisik atau dari segi apa ini ya, appearance atau stylenya dia tidak sesuai sama ekspektasi. But dari Four of Cups sendiri aku ngelihatnya coba kenali lebih dalam. There's opportunity atau sebuah peluang yang cukup bagus ke depan sana. Banyak orang yang nganggep tuh kayak dia tuh tertutup, padahal enggak loh sebenarnya. Ini orang yang equal match for you atau dia menganggap kamu adalah equal for untuk dia. Orang yang cukup populer kalau aku lihat. Aku lihat di sini juga ada, I don't know, ini base-nya dari friendship nih awalnya kalau yang aku lihat. Karena memang dia tuh bukan tipe orang yang kayak 100% di awal-awal, enggak. Dia bakalan membagi banyak energi dan fokusnya dia untuk hal-hal sekitar yang bagi dia lebih penting. Cuman kalau aku lihat dia sudah kayak menunggu momen gitu. Ada sesuatu momen di mana dia kayak memperhatikan diri kamu, ngeliat gerak-gerik dirimu.
tindakan yang kamu lakukan, dia tuh mengobservasi kapan nih waktu yang tepat, kapan nih waktu yang tepat. So aku bakalan lihat, ya kita lihat why-nya ya. Tell me why this person cannot erase the people who watch this video from their mind. Why? Because there's something that this person knows secara tiba-tiba. Ada sesuatu hal yang dia tahu secara tiba-tiba. Ini datangnya dari intuisi. Ini agak sulit dijelaskan karena for people yang orang-orang yang biasa pakai intuisi, orang-orang yang terbiasa di jalan spiritual, orang-orang yang terbiasa meditasi, sometimes we get a message. Kadang-kadang kita dapat sebuah konsepnya tuh kayak pesan, bisa dari semesta, atau saat momennya lagi meditasi dapat ilham, atau bahkan saat kita nggak ngapa-ngapain ada aja tuh message gitu. Ada sebuah vision yang datang ke dia, ini tentang diri kamu, itu yang ngebuat dia nggak bisa hilang di pikiran. Jadi ini lebih seperti kayak kita nonton film, potongan-potongan cuplikan film yang langsung datangnya di kepala. Ini kebanyakan dari mereka mendapatkan hal itu. Jadi tower moment itu sometimes sudden revelation. Ini datangnya cukup dramatik. Jadi wah, kok gini banget ya gitu. Kayak balik lagi, kayak kadang-kadang dapetnya kayak cuplikan film atau tiba-tiba tahu tentang sesuatu hal gitu. Ini ngomongin soal yang tadi aku bilang ada energi magic, ada energi spirituality, energi supernatural things that happens. Jadi datangnya dari situ. Ada juga yang datangnya dari mimpi. Jadi tapi konsepnya tetap lebih seperti kayak divination atau sebuah firasat. Tell me more. Why that this person cannot erase the people who watch this video from their mind? Iya, firasat tiba-tiba datang. The Ace of Wands itu ngomongin sesuatu ini bagaikan dia berdiri tegap, teguh, kokoh, and then there's a butterfly. Ini kita anggap kayak giving message tentang transformasi. Jadi ini loh dia yang menjembatani dirimu untuk melakukan sebuah transformasi, atau saat kamu melakukan transformasi dia ada di sana gitu. Keadaannya seperti itu. Aku tidak akan secara dalam lagi ya, karena kita bakalan lihat ciri-ciri fisiknya atau tambahan-tambahan tentang who is this person. Sebentar, berantakan. Ada tanda-tanda untuk diri kamu saat kamu ngeliatin bintang atau bulan atau kupu-kupu, atau kamu ngeliatin bunga-bunga. Ya ada pesan di situ sih. Coba kamu ingat-ingat kejadian apa dekat-dekat ini yang ada involve bulan, bintang, bunga-bunga, kupu-kupu, atau bahkan there's some ada juga di sini tentang hewan ya gitu. Kamu ngobrolin tentang hewan, ada yang ngobrolin tentang hewan, atau bahkan punya peliharaan, ngobrolin tentang peliharaan. Spread guiding like says. Tell me more about who's this person. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagu Firasat juga ini bisa jadi background song for kalian, back sound kalian. Di sini ada dine in, dia suka makan dan dia itu bakalan suka banget entah masakin atau dimasakin. Dine in itu, dan di sini eat out. Ini a food person. Suka makan dia, dan dia suka eksplorasi makanan-makanan baru.
nice teeth, giginya rapi, terus kalau dia senyum, kinclong, free, dia mengutamakan kebebasan. Aku ngeliat juga di sini dia bukan tipe orang yang mengikat. Suit and tie, kamu harus lihat dia pakai pakaian kerjanya. Itu sangat menarik. Di sini yes food, suka banget makan. Kamu kalau nanya dia ngapain di mana, pasti makan makan makan. Sexual, dia adalah orang yang seksi. Dia punya sexual appeal yang gede, sing a song. Dia juga pintar nyanyi, dia bakalan suka nyanyiin kamu, nyanyiin lagu buat kamu. Luxury, dia hidup dengan kemewahan. Kalau dia lebih prefer telepon, dia suka banget telepon. Dan ini bakalan ditelepon nih dalam waktu dekat. Smell so good, orangnya juga wanginya enak banget. Ada third eye, intuisinya bagus sih. ini kalau kamu nanya ya, untuk yang baru di channel aku, jadi kalau aku ngelakuin a personal reading itu, aku meminta nama lengkap. Bukan aku pengen gunain itu buat I don't know, stealing data atau apapun. Aku gunain nama itu buat izin. Sometimes sama kayak baca tarot itu, aku tuh kayak ke rumah orang, aku harus bilang permisi dulu. Saat aku bilang permisi, yang jaga rumah mau ketemu siapa, aku harus ngomong dong, mau ketemu ini nih. Kalau aku nggak ngomong, aku langsung masuk aja, agak kurang sopan. Nah, jadi sama seperti sekarang. Ini tuh kayak aku ngintipin karena tidak ada spesifik nama ya, jadi kayak aku ngeliat ke banyak possibility dan kayak banyak rumah. Ini kita intipin, ini konsepnya aku ngintipin dia atau aku ngeliat dia atau celingak siapa nih gitu. Dia balik mengobservasi aku gitu. Jadi dia adalah sosok orang yang juga bisa notice atau bisa ngeh untuk hal-hal spiritual atau supernatural seperti ini. Oke. Soft skin, kulitnya halus. Ini kayak kalau diliatin, kita liatin, dia balik liatin. Ya, make me feel special. Dia bakalan membuat kamu rasa sangat spesial. Beda treatnya dari yang kemarin-kemarin. Aku bakal lihat the outcome of the situation. Kita gak usah fokus ke outcome, aku hanya fokus sama apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini. Oke? Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini? Ada the Ten of Cups, ada the Four of Swords. Jangan buru-buru, benahi dulu hidupmu sama hubungan kamu dan keluarga. Yang perlu kamu tahu adalah ini adalah hubungan yang harmonis. Ada equality, sama-sama dancing to the rhythm of life, dimana kalian berdua sama-sama enjoying keberadaan masing-masing. Kayak the world, ini secara visual seperti ini. Dia sama kamu kayak gini keadaannya. Dari the world juga ini nunjukin possibility atau peluang ke depan. Kalau kamu nanya ke depannya gimana, banyak pintunya, mau kemana, ini bisa jadi apa aja hubungannya. But the Ten of Cups ini, dia bakalan sangat menghargai kamu, kayak layaknya keluarga sendiri. Dari Four of Swords, istirahatkan mental, sembuhkan diri kita sendiri dulu. Oke? Aku bakal lihat pesan dari kita lihat pesan dari Oracle card. Message for the people who watch this video. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Yang aku bilang, sembuhkan diri sendiri dulu. Belajar untuk memaafkan. Percuma kalau misalnya kamu menyembuhkan luka cuma luarnya aja, ternyata lukanya tuh di dalam. Kayak why gitu. Contoh ya, kayak kamu tuh tertusuk, let's say seperti itu, tertusuk cuma kamu perban doang, terus di dalamnya tetap ada infeksi. Ya sama aja gak sih, infeksinya akan menjalar gak sih, dan itu kan komplikasi gak sih. Sama kayak perasaan, sama kayak trauma, sama kayak kehidupan yang istilahnya dinamika yang pernah kita jalanin. Kalau itu adalah sesuatu hal yang harus kita benahi, kita sembuhkan, dan kita maafkan. Belajar untuk menerima dulu gitu. Di mana nih titiknya? Kita lihat dulu titiknya di mana. Oke, aku udah healing, aku udah belajar healing dan segala macam. Cuman kamu nggak ke ujungnya gitu loh. Kamu nggak
belum sampai ke dasarnya, belum sampai bisa menghadapi dan memaafkan, ya sama saja gitu. Belajar untuk forgiving and learning. Saat kamu sudah healing di fase itu, kamu akan bisa menikmati keadaan cinta lebih indah di masa depan. So, tell me more about their situation. There's engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Kamu berhubungan sama orang yang siap buat mempunyai komitmen. Dan di sini kalau aku lihat ada sebuah agreement atau perjanjian di awal. Ini hubungan mau jadi apa? Kalau aku lihat dari awal udah jelas arahnya kemana. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi kita harus tetap positive thinking. Kita harus percaya. Faith, keyakinan, kepercayaan sama yang di atas akan ngebantu hubungan kalian itu harus kuat. Dan di sini percaya sama semesta akan memberikan apa yang kamu berhak untuk dapatkan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. See you in the next reading. Bye.